Rahasia Kamar 18. Tante Karina dan pria misterius yang mengubah hidupnya. Bayangkan kamu sedang menikmati akhir pekan di sebuah hotel tua yang penuh kenangan, saat tiba-tiba seorang pria misterius muncul di kamar 18, membawa rahasia kelam yang selama ini tersembunyi dari masa lalumu. Tante Karina, wanita dewasa dengan karakter kuat, harus memilih antara menyingkap kebenaran yang bisa mengubah hidupnya atau tetap hidup dalam ketenangan palsu. Kisah ini penuh misteri, keberanian, dan harapan yang akan menguji batas hatimu. Halo, sahabat celoteh tante. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna. Tante senang sekali bisa menemani kalian hari ini dengan kisah yang penuh misteri dan drama, yang pastinya akan membuat hati kalian berdebar dan pikiran melayang ke dalam teka-teki masa lalu. Judul cerita kita kali ini adalah Rahasia Kamar 18, Tante Karina dan pria misterius yang mengubah hidupnya. Ini adalah kisah tentang seorang wanita kuat bernama Tante Karina yang tanpa diduga bertemu dengan sosok misterius yang membawa rahasia besar dari masa lalunya. Siap-siap ya, karena cerita ini penuh kejutan, ketegangan, dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Yuk, kita mulai. Tante Karina bukan wanita biasa. Di usianya yang memasuki awal 40-an, dia telah menorehkan banyak cerita hidup yang penuh liku. Wajahnya menampilkan ketegasan yang sulit ditembus. Garis-garis halus di sudut matanya bercerita tentang perjuangan dan kesabaran yang ia jalani selama ini. Tante Karina adalah sosok yang mandiri, tegas, dan penuh rasa tanggung jawab. Ia menjalani hidup dengan prinsip kuat bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, meskipun terkadang jalannya terasa sangat berat. Setelah melewati masa muda yang penuh gejolak dan kehilangan, Tante Karina memilih untuk membangun hidup baru dengan cara yang berbeda. Ia membuka sebuah kafe kecil di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kafe itu menjadi saksi bisu perjuangannya, sekaligus tempat di mana ia menemukan ketenangan. Setiap pagi, Karina menyapa pelanggan setianya dengan senyum hangat, menyajikan kopi dan kue buatannya yang sederhana namun istimewa. Hidupnya perlahan mulai tenang, meski terkadang bayang-bayang masa lalu masih mengintip di sudut pikirannya. Suatu hari, setelah pekan yang panjang dan melelahkan, Tante Karina memutuskan untuk mengambil waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Ia memesan kamar di sebuah hotel tua yang terkenal dengan nuansa klasik dan suasana yang tenang. Hotel itu memang bukan hotel mewah, tapi pesonanya membuat siapa saja yang berkunjung merasa seperti kembali ke masa lalu yang penuh kenangan. Tante Karina berharap, di sana dia bisa melepas penat dan mungkin sekadar merenung tentang hidupnya yang penuh warna. Ketika sampai di hotel, ia disambut oleh staf yang ramah dan suasana yang hangat. Tangga kayu berderit pelan, lampu gantung kristal yang redup, dan aroma wangi bunga segar di lobi memberikan sensasi nostalgia yang menenangkan. Tante Karina membawa kopernya dengan langkah pelan, lalu masuk ke kamar nomor 18, kamar yang dipilihnya secara acak tanpa alasan khusus. Di dalam kamar itu, segala sesuatunya tampak biasa. Tempat tidur yang rapi, jendela yang menghadap ke taman kecil, dan kursi santai di sudut ruangan. Karina merasa nyaman. Ia membuka jendela, menghirup udara segar malam yang sedikit dingin, dan duduk di tepi tempat tidur sambil menatap langit gelap yang penuh bintang. Di momen itu, seolah dunia luar hilang, dan hanya ada ketenangan yang meresap ke dalam hatinya. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Karena di balik pintu kamar 18, tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul, pria misterius yang membawa rahasia besar, yang tak pernah terduga akan hadir dan mengguncang kehidupan Tante Karina selamanya. Bayangan itu membawa cerita yang tak hanya mengusik masa kini, tapi juga membuka luka lama yang selama ini ia coba pendam rapat-rapat. Tante Karina yang selama ini dikenal kuat dan mandiri, mulai merasakan detak jantungnya meningkat. Ada perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah perjalanan baru sedang menunggu, dan di kamar 18 inilah semuanya akan bermula. Tante Karina masih duduk di tepi tempat tidurnya,
berusaha menenangkan detak jantung yang mulai tak beraturan ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Suara itu terasa begitu asing di tengah keheningan malam. Tante Karina berdiri perlahan. Langkahnya mantap meski hatinya bergetar. Dengan suara tenang, ia memanggil, "Siapa di sana?" Namun, tak ada jawaban. Hanya suara napas yang berat dan tergesa-gesa dari balik pintu. Pintu itu perlahan terbuka, dan masuklah sosok pria yang tampak gelisah. Wajahnya tertutup bayangan, tapi sorot matanya yang tajam dan penuh rahasia berhasil menembus ketegaran Tante Karina. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Arman, dan tanpa basa-basi, ia berkata bahwa ia membawa kabar penting, rahasia besar yang berhubungan langsung dengan masa lalu Tante Karina. Awalnya Tante Karina ingin menolak dan mengusir pria itu keluar. Namun, ada sesuatu dalam suara Arman yang membuatnya ragu. Rasa penasaran yang dalam mulai merayapi pikirannya, mengalahkan ketakutan yang mencekam. "Apa maksudmu? Rahasia apa yang kau bawa?" Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba mengendalikan emosi. Arman menarik napas panjang, lalu mulai membuka kisah yang membuat seluruh dunia Tante Karina berputar. Ia mengaku telah menyimpan dokumen dan bukti-bukti yang berkaitan dengan masa lalu Tante Karina. Masa yang selama ini ia usahakan untuk dilupakan. Cerita itu membawa bayangan kelam. Sebuah peristiwa yang membuat hidupnya berubah arah. Sebuah pengkhianatan yang tak pernah ia sangka datang dari orang terdekatnya sendiri. Tante Karina mencoba mendengarkan dengan saksama. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut Arman seolah menusuk hatinya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang sulit dipercaya. Namun, semakin ia berusaha menepis, semakin kuat pula kenyataan itu menyergap. Pria misterius itu kemudian menyerahkan sebuah amplop coklat usang berisi foto-foto dan surat-surat lama. Saat Tante Karina membuka amplop itu, ia menemukan potongan masa lalu yang selama ini tersembunyi, termasuk wajah seseorang yang dulu sangat ia percayai tapi kini menjadi bayangan kelam dalam hidupnya. Malam itu, kamar 18 bukan lagi sekadar tempat beristirahat. Ia berubah menjadi medan pertempuran batin, di mana Tante Karina harus menghadapi fakta yang selama ini ia hindari. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia merasa seluruh kekuatan yang selama ini ia bangun mulai goyah. Namun, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Tante Karina siap membuka kembali pintu masa lalu yang penuh luka? Atau ia akan memilih menutup rapat-rapat rahasia yang mengancam kedamaian hidupnya? Di tengah kebingungan dan tekanan yang mencekam, Tante Karina tahu satu hal pasti, kehidupannya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pria misterius itu bukan hanya membawa rahasia, tapi juga menantang keberaniannya untuk memilih jalan yang selama ini ia hindari. Dengan napas yang masih tersengal dan hati yang bergejolak, Tante Karina berdiri di hadapan cermin kamar, menatap bayangannya sendiri. Matanya berkaca-kaca, tapi ada tekad yang mulai tumbuh perlahan. Di dalam hati yang penuh luka itu, ada api kecil yang mulai menyala, siap membakar semua ketakutan dan membuka lembaran baru. Malam itu, Tante Karina tahu, ia harus bersiap menghadapi badai yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, dengan pikiran yang masih berkecamuk, Tante Karina bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyibak tirai jendela kamar 18, tapi hatinya sudah gelisah, tak bisa lagi menikmati ketenangan yang dulu pernah ia rasakan. Amplop coklat yang berisi rahasia masa lalunya masih tersimpan rapat di dalam tas, seolah menjadi beban sekaligus kunci dari sebuah misteri yang harus segera dipecahkan. Dengan tekad yang mulai menguat, Tante Karina menghubungi Arman, pria misterius yang kemarin malam meninggalkan segudang pertanyaan di kepalanya. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil dekat hotel, tempat yang sama-sama dianggap aman untuk memulai pencarian kebenaran. Arman datang dengan wajah serius, membawa dokumen-dokumen tua, foto-foto pudar, dan beberapa catatan tangan yang membuat kepala Tante Karina semakin berat memikirkan. Seiring obrolan yang semakin dalam, Tante Karina mulai memahami bahwa rahasia ini bukan sekadar kisah masa lalu biasa. Ada konspirasi, pengkhianatan, dan janji yang pernah dibuat di balik layar kehidupan yang selama ini ia jalani tanpa sadar. Tiap detail yang terungkap membawa luka lama yang pernah ia coba sembunyikan, namun kini kembali berdarah, menggerogoti ketenangannya.
Hari-hari berikutnya, Tante Karina mulai menyelami masa lalu dengan penuh keberanian. Ia mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah menjadi bagian hidupnya, mulai dari rumah masa kecil yang kini tampak usang, hingga kantor lama tempat ia bekerja puluhan tahun silam. Setiap jejak membawa ingatan yang pahit, tetapi juga membuka peluang untuk memahami siapa sebenarnya dirinya dan apa yang harus ia hadapi. Tak mudah memang. Perjalanan ini penuh tantangan. Beberapa orang yang pernah dekat dengannya menolak untuk bicara, menutup rapat rahasia yang bisa mengguncang kenyamanan mereka. Tante Karina harus menghadapi rasa sakit yang datang dari pengkhianatan, ketidakpercayaan, bahkan penolakan dari orang-orang yang ia kira bisa diandalkan. Namun, di balik semua rintangan itu, Tante Karina tetap teguh. Ia tidak ingin membiarkan masa lalunya menguasai hidupnya, tapi justru ingin menjadikannya pelajaran agar bisa melangkah maju dengan kepala tegak. Ia belajar untuk menerima kenyataan, walaupun terkadang air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Satu hal yang membuat Tante Karina semakin kuat adalah dukungan kecil dari Arman. Meski sosoknya penuh teka-teki, Arman menunjukkan kesetiaan yang tak terduga. Dia bukan hanya pembawa rahasia, tapi juga menjadi teman yang sabar menemani Tante Karina melewati badai emosional yang silih berganti. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Suatu malam, saat Tante Karina menatap foto-foto lama yang tersebar di meja kerjanya, ia merasakan ketakutan yang dalam. Apakah ia siap menghadapi seluruh kebenaran? Apakah rahasia yang akan terungkap nanti tidak akan menghancurkan hidupnya? Di titik ini, Tante Karina menyadari bahwa pencarian kebenaran bukanlah tentang menemukan jawaban mudah, tapi tentang keberanian untuk terus maju meski jalan yang dilalui penuh duri. Tujuannya kini jelas, membuka semua rahasia, mengungkap fakta yang selama ini tersembunyi, dan menuntut keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah disakiti. Perjalanan Tante Karina masih panjang dan penuh ketidakpastian. Namun satu hal pasti, dia tidak akan mundur. Karena dalam hatinya, ada kekuatan yang lebih besar dari rasa takut, sebuah tekad baja untuk menemukan kebenaran, sekaligus menata kembali hidup yang selama ini terombang-ambing oleh bayang-bayang masa lalu. Namun, kenyataan tak selalu berjalan sesuai rencana. Semakin dalam Tante Karina menggali masa lalunya, semakin berat pula bebannya. Dokumen-dokumen yang dulu terlihat seperti potongan puzzle mulai berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Beberapa fakta yang terungkap jauh lebih kelam dan rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Ada pengkhianatan yang bukan hanya menyakiti hatinya, tapi juga mengancam reputasi dan masa depannya. Di tengah pencariannya, Arman tiba-tiba menghilang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Tante Karina yang awalnya mengandalkan kehadirannya sebagai teman dan panduan kini harus menghadapi semua sendiri. Rasa kecewa bercampur rasa takut mulai merayapi hatinya. Apakah selama ini Arman benar-benar bisa dipercaya? Ataukah ia juga bagian dari rahasia gelap itu? Keraguan dan kebingungan mulai menguasai pikiran Tante Karina. Ia berjuang keras untuk tetap kuat. Namun tekanan yang datang dari berbagai arah membuatnya hampir menyerah. Orang-orang di sekelilingnya mulai meragukan keputusannya. Bahkan ada yang menyarankan agar ia melupakan saja masa lalu dan menjalani hidup yang tenang. Tapi bagi Tante Karina, hidup tanpa kebenaran adalah kebohongan yang tidak bisa ia terima. Suatu malam, di kamar 18 tempat segalanya bermula, Tante Karina duduk termenung menatap amplop coklat yang kini sudah hampir lusuh. Semua rahasia dan luka lama berkumpul dalam satu titik yang membuat hatinya nyaris patah. Ia menyadari ada satu pilihan yang sangat sulit di depan mata, menutup semuanya dan menjalani hidup dengan kedamaian semu, atau membuka seluruh kebenaran yang bisa mengubah segalanya, termasuk hubungan dengan orang-orang yang sangat ia cintai. Pilihan ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal harga yang harus dibayar. Membuka rahasia itu berarti harus siap kehilangan kenyamanan, menghadapi penolakan, dan mungkin terjebak dalam kesendirian yang lebih dalam. Namun menutupinya berarti terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penyesalan. Tante Karina merasakan pergulatan batin yang begitu dalam. Ia berdiri di ambang keputusan yang bisa menentukan masa depannya. Waktu terasa seperti berdetak lebih pelan, dan sepi menyelimuti kamar 18 dengan berat. Namun, di balik segala ketakutan itu,
Ada suara kecil dalam dirinya yang terus memanggil. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri. Setelah berjam-jam bergulat dengan pikirannya sendiri, akhirnya Tante Karina mengambil keputusan. Ia akan menghadapi kebenaran itu, seberat apapun konsekuensinya. Karena ia tahu, hanya dengan menerima dan membuka masa lalu, ia bisa menemukan kedamaian sejati. Dengan tekad yang membara, Tante Karina menghubungi beberapa orang yang selama ini menjadi kunci dari rahasia tersebut. Ia bersiap untuk menghadapi reaksi yang mungkin tidak mudah diterima, termasuk kemungkinan dikhianati lagi. Namun kini, ia bukan lagi wanita yang sama. Dia sudah lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk bertarung demi masa depannya. Kamar 18 yang dulu tampak tenang kini menjadi saksi keberanian seorang wanita yang tak lagi takut menghadapi bayang-bayang masa lalu. Tante Karina tahu, jalan ke depan tidak akan mudah, tapi ia siap melangkah, dengan hati terbuka dan jiwa yang tak pernah padam harapan. Keputusan untuk membuka kebenaran membawa Tante Karina ke babak baru dalam hidupnya. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya soal membongkar rahasia, tapi juga soal menyembuhkan luka lama yang selama ini membelenggunya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menghubungi satu persatu orang yang terkait dengan masa lalunya, siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Beberapa orang merespons dengan dingin, bahkan ada yang menolak bertemu. Namun, di antara mereka juga muncul beberapa sosok yang selama ini menyimpan kebenaran dan akhirnya memilih berdiri bersama Tante Karina. Setiap pertemuan membuka lapisan-lapisan baru yang menguatkan dan sekaligus menguji kesabarannya. Tante Karina belajar bahwa keberanian bukan hanya menghadapi musuh, tapi juga menerima kenyataan pahit dengan lapang dada. Suatu hari, di sebuah kafe kecil yang dulu pernah menjadi saksi bisu kebersamaannya dengan Arman, Tante Karina mendapatkan informasi penting. Dokumen lama yang selama ini tersembunyi ternyata telah diubah oleh seseorang yang tak terduga. Fakta ini membuatnya semakin yakin bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membersihkan nama baik keluarganya dan menegakkan keadilan. Di tengah perjuangan itu, Tante Karina mulai merasakan kehadiran Arman kembali, bukan sebagai misteri, tapi sebagai pendamping yang tulus. Mereka berbicara panjang, mengurai luka dan membangun kepercayaan yang dulu sempat patah. Arman bukan lagi pria misterius yang membawa rahasia, melainkan sahabat yang mendukung setiap langkahnya. Namun, bukan berarti jalan ini bebas dari rintangan. Tante Karina harus menghadapi tekanan dari orang-orang yang ingin menyembunyikan kebenaran, serta godaan untuk menyerah yang datang di saat-saat lemah. Ada malam-malam ketika air matanya tumpah, meratapi beratnya beban yang harus dipikul. Tapi setiap kali jatuh, ia bangkit kembali dengan tekad yang semakin kuat. Perlahan tapi pasti, usaha Tante Karina mulai membuahkan hasil. Kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terungkap ke publik, dan nama baik keluarganya yang pernah tercemar mulai dibersihkan. Orang-orang yang dulu meragukan kini melihat keberanian dan ketulusan hati Tante Karina. Ia tidak hanya memenangkan pertarungan melawan masa lalu, tapi juga memenangkan hati banyak orang. Di akhir perjalanan, Tante Karina duduk kembali di kamar 18 hotel tua itu. Bedanya, kali ini ia merasa damai dan kuat. Semua rahasia yang dulu menjerat kini telah menjadi pelajaran berharga yang menguatkan jiwanya. Ia tahu, masa depan penuh harapan terbentang di depannya, siap untuk ditapaki dengan penuh percaya diri. Kisah Tante Karina mengajarkan bahwa kebenaran, meski pahit, selalu membawa kebebasan. Dan keberanian untuk menghadapi masa lalu adalah kunci untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Setelah melewati semua badai dan ujian, Tante Karina akhirnya berdiri di titik yang selama ini ia impikan, damai dan penuh harapan. Namun, perjalanan itu bukan sekadar tentang menemukan kebenaran yang tersembunyi, melainkan tentang bagaimana menerima dan memaafkan, tidak hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Dalam kamar 18 yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya, Tante Karina menatap jendela yang kini memancarkan sinar matahari pagi dengan tenang. Kamar itu bukan lagi ruang yang penuh dengan ketakutan dan rahasia, melainkan tempat di mana sebuah babak baru dimulai. Ia menyadari bahwa masa lalu, betapapun kelamnya, bukanlah rantai yang mengikatnya untuk terperangkap, melainkan pelajaran berharga yang membentuk siapa dirinya saat ini.
Dengan hati yang lapang, Tante Karina merangkul setiap luka dan keberanian yang ia miliki, menjadikannya sebagai fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Saat mengenang kembali hari-hari penuh perjuangan, air mata bahagia mengalir perlahan. Ia tahu, tidak semua orang punya keberanian seperti itu, untuk menghadapi bayang-bayang yang menghantui, menguak kebenaran yang tersembunyi, dan tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Tante Karina menjadi contoh nyata bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dari keikhlasan dan keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa tak seorang pun hidup tanpa rahasia atau luka. Kita semua punya masa lalu yang kadang ingin kita sembunyikan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar menerima dan melangkah maju. Tante Karina menunjukkan bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah langkah awal menuju kebebasan dan kebahagiaan. Kini, Tante Karina siap membuka lembaran baru. Ia tidak lagi membiarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi langkahnya, tapi menjadikannya sebagai cahaya penuntun. Dalam dirinya tumbuh harapan baru yang kuat, cinta yang tulus, dan kedamaian yang sesungguhnya. Kamar 18 yang dulu penuh rahasia kini menjadi simbol kemenangan. Bukan hanya kemenangan melawan masa lalu, tapi juga kemenangan atas rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian. Tante Karina telah melewati semua itu dengan kepala tegak dan hati penuh cinta. Dengan demikian, kisah ini berakhir bukan sebagai sebuah penutupan, melainkan sebagai sebuah awal. Awal bagi Tante Karina untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan harapan. Dan bagi kita semua, kisahnya adalah pengingat bahwa setiap rahasia, setiap luka, dan setiap perjuangan memiliki makna yang dalam, jika kita berani untuk melihatnya. Halo, sahabat celoteh Tante. Wah, sudah sampai di akhir kisah rahasia kamar 18. Tante Karina dan pria misterius yang mengubah hidupnya. Terima kasih banget sudah setia mendengarkan cerita penuh misteri dan perjuangan ini sampai tuntas. Dari kisah Tante Karina, kita bisa ambil pelajaran penting bahwa menghadapi masa lalu itu memang tidak mudah. Tapi keberanian untuk membuka dan menerima kebenaran adalah kunci agar hati bisa benar-benar tenang dan bahagia. Jangan pernah takut untuk jujur pada diri sendiri dan yakinlah, setiap luka pasti bisa sembuh dengan waktu dan ketulusan hati. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk selalu berani menghadapi tantangan hidup, tidak menyerah walau badai datang menerpa, dan menemukan kekuatan dari dalam diri. Tante doakan supaya kalian semua selalu diberikan keberanian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang melimpah setiap hari. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, tulis komentar tentang kesan kalian atau cerita seru lainnya yang ingin Tante bawakan, dan tentu saja share ke teman-teman supaya mereka juga terinspirasi. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Celoteh Tante, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sahabat celoteh Tante, tetap semangat dan selalu jaga hati ya.